Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, teman-teman semua. Jadi saya mau babar tentang cara merayu Allah. Nah, jadi kita dalam meminta kepada Allah itu harus punya adab. Nah, jangan kesannya mengatur Allah, karena kita nggak boleh mengatur Allah. Jadi yang seperti saya bilang tadi, yang di Quran surat Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub itu juga meminta kepada Allah. Nah, mungkin teman-teman ketika membaca ayatnya berkata tidak meminta, padahal itu meminta. Saya juga dulu begitu. Kalau kita hanya sekedar baca tanpa mentafsirkan, pasti nggak paham. Tapi kita anggap nggak minta, tapi ternyata minta di situ. Saya juga dulu begitu. Nah, jadi sekarang coba kita belajar masuk pada frekuensi Nabi Ayub. Bagaimana bang masuknya? Ya dari ayat ini kan ucapan Nabi Ayub ini. Coba kita rasakan. Di sini Nabi Ayub bilang apa? Dan ingatlah kisah Ayub, ya kan? Ingat dan Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Kalau kita hanya baca doang tanpa mentafsirkan, pasti kita menganggap dia nggak minta, dia cuma nyebut, dia cuma nyeru, dia cuma ngasih tahu ke Allah bahwa dia itu sakit. Tetapi ternyata di situ meminta, ya kan? Bagaimana bang kita tahu memintanya seperti itu? Itu adalah adab beliau merayu Allah itu seperti itu. Sebenarnya Nabi Ayub itu minta sembuh sebenarnya. Tapi kan nggak ada bang ditulis minta sembuh di situ. Ya, dia nggak sebut dengan ucapan. Kalau kita masuk ke hatinya Nabi Ayub, kita akan paham. Jadi tujuan dia menyebut, ya Tuanku, aku ditimpa penyakit. Itu maknanya apa? Padahal Tuhan Maha tahu, Allah Maha tahu dia sedang sakit, itu Allah tahu kok. Tapi dia mengadu. Nah, kenapa? Karena dia nggak berani meminta sembuh. Berbeda sama kita, ketika sakit kita minta sembuh. Kalau Nabi Ayub nggak berani. Kenapa nggak berani? Ketika dia minta sembuh berarti dia menolak sakit. Itu dia nggak mau. Akhirnya apa? Dia merayu Allah. Jadi dia bilang, ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Maknanya apa? Kasihanilah aku ya Allah, aku ini sakit ya Allah. Itu maksudnya, itu permintaannya. Biar apa? Biar disembuhkan Allah. Dia meyakini Allah tuh Maha Sayang, Maha Kasih. Nah, kita udah ngadu ke Allah. Habis itu kita puji lagi Allah. Dan di ayat selanjutnya dijelaskan, di ayat Anbiya 84 itu dijelaskan, kami kabulkan doanya, sembuhkan penyakitnya, ya kan? Jadi itu bentuk permintaan. Jadi kita jangan, ketika saya bilang itu bentuk permintaan, teman-teman menyangkal, oh itu bukan minta itu bang, buktinya di situ ayatnya nggak ada dia minta. Ya karena belum paham. Tapi kalau kita bisa mengkupas lagi, di situ ada permintaan. Nah, itu adab meminta. Terkadang ada juga kita itu mungkin teman-teman pernah merasakan, kita punya sebuah keinginan, tapi kita nggak berani minta sama Allah. Malu kita mau minta sama Allah. Tetapi kita ingin, tapi kita nggak nyebut sama Allah, nggak bilang itu permintaan kita. Cuma kita simpan aja. Nyatanya apa? Terkabul. Padahal keinginan tuh di hati nggak diucapkan, tapi terkabul, Allah wujudkan. Apakah itu bukan permintaan? Permintaan, keinginan itu juga permintaan. Tapi karena kita sopan sama Allah, beradab sama Allah, Allah itu sayang sama kita.
nggak usah diucapkan, baru keinginan aja langsung Allah makbulkan. Nah, jadi kita harus paham, mengatur Tuhan, mengatur Allah dengan meminta kepada Allah itu beda. Bedanya di mana? Ya contoh nih analoginya dengan ketika kita menyuruh istri buat kopi. Ya kita para suami ini penggemar kopi, ini penikmat kopi pasti sering itu. Dek, tolong dek buat kopi dulu, kita bilang, menjerit kita, ya kan? Itu minta apa? Ngatur. Itu namanya ngatur. Seolah-olah istri itu kadang kayak pembantu kita buat kan. Buat dulu kopi, wah kasar kita. Saya pernah ditegur sama istri saya, kamu nih ngomong sama istri aja nggak bisa lembut katanya. Situ sadar saya, ya kan? Nah akhirnya apa? Setiap saya minta buat kopi, walaupun istri saya lagi sibuk, dia tinggalkan kesibukannya, mau dia buatin kopi. Kenapa? Karena secara mintanya merayu. Saya yang buat kopi lah dulu, abang belum ngopi nih dari tadi. Nantilah adik sibuk, kata istri saya. Buatlah dulu sayang sebentar, dari tadi nih belum ngopi nih. Nah karena kita merayu, dia buatkan, dia tinggalkan itu kesibukan yang sedang dia kerjakan. Kenapa? Karena kita ada bentuk minta tolong di situ, ya kan? Berbeda kalau ngatur istri aja ngamuk kalau kita ngatur. Apalagi Allah itu super power, kok kita pula mau atur Allah, ya kan? Nah ini yang banyak nggak dipahami. Contoh kita dikasih sakit, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuhkan aku. Tiap hari kita berdoa begitu. Berarti menolak sakit. Ya kan? Dikasih sakit berarti mintanya apa? Sembuh. Berarti menolak sakit. Itu yang Nabi Ayub nggak mau seperti itu. Nah, apalagi nggak ada duit, ya Allah kasih aku rezeki, ya Allah berikan aku duit. Minta kita. Berarti nggak mau dikasih miskin, nggak mau dikasih nggak ada duit, maunya ada duit terus. Apa itu ada adab? Ya kalau orang syariat ya dia pikirkan begitu. Tapi kalau orang hakikat itu nggak ada adab namanya. Jadi bagaimana bang adab yang benar? Adab yang benar itu apapun kehendak Allah pada diri kita, kita terima dulu. Misalkan dikasih sakit, terima dulu sakitnya, jangan ditolak. Apalagi dikasih nggak ada duit, terima dulu nggak ada duit, karena di situ ada takdir buruk Allah. Itu bagian dari rukun iman, beriman pada takdir baik dan beriman pada takdir buruk. Takdir baik beriman kita, senang, bahagia, banyak uang, kita terima. Giliran dikasih takdir buruk, miskin, terima nggak? Banyak yang nggak terima. Nah ini yang harus kita pahami. Seharusnya diterima dulu. Nggak ada duit, terima dulu, ya kan? Nah lantas gimana bang cara ngerayu Allah? Baru kita main di wilayah yakin. Seperti Nabi Ayub tadi, yakini Allah itu maha segalanya, puji Allah, ya kan? Istri aja kalau kita puji-puji, oh kembang hidungnya kan, apa aja dia turut sama kita. Nah jadi apalagi Allah. Kalau Allah sudah senang, sudah ridho sama kita, apa yang nggak dikasih? Nah contoh macam saya lah yang kayak kemarin. Jadi uang nggak ada nih, mau bayar listrik nggak ada uang. Istri sudah kalang kabut kan, bang besok nih tanggal jatuh tempo nih, kalau nggak bayar gimana? Ya saya bilang, ya, sabar aja, besok ada Allah kok. Nah padahal jantung deg-deg juga itu kan, duit belum di tangan kan. Nah itu saya masih kuat. Rupanya belum jam 11 siang, rokok tinggal sebatang. Di situ sudah mulai was-was itu kan. Waduh ini
Belum makan siang aja rokok tinggal sebatang, ini gimana nih? Nah, saya terima dulu. Ya aku terimalah, rokok tinggal sebatang, terima. Nah, tetapi jangan kita itu menolak langsung minta, enggak, terima dulu. Oh, diterima. Hati kita terima sebatang. Ya udah. Sudah sikap kita menerima, enggak menolak kehendak Allah itu, baru main di wilayah yakin, nego sama Allah. Ya Allah, ini kalau rokok habis, pikiranku nih nggak jalan nih ya Allah, nggak bisa nulis nanti nih. Kasihlah rokok ya Allah. Akhirnya apa? Saya korek-korek uang-uang receh pun nggak dapat juga. Ya kan? Sedih kali rasanya tuh kan. Saya korek-korek uang-uang koin itu nggak ada juga. Aduh, betul-betul ini. Ternyata di situ Allah sedang mengajarkan kita tentang keyakinan. Jadi teman-teman harus hafal. Ketika diberikan kesulitan, di situ Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Nah, akhirnya apa? Saya minta tuh satu hari itu apa? 1 bungkus. Ya Allah, kalau ada 1 bungkus saja aman ini. Enak, lancar saya nulis nih, ya kan? Nah, akhirnya apa? Merayu kita sama Allah. Janganlah kayak gitu ya Allah. Masa rokok pun nggak bisa lagi, kacau kali nih Allah. Ya merayulah. Ya gimana bang ngomong sama Allah? Ya, ngomong aja dalam hati. Orang Allah tahu segala bahasa. Ngomong. Akhirnya apa? Orang beli e-book saya. Centang masuk tuh rekening. Itu betul-betul kuasa Allah tuh ajaib. Bayar uang listrik cukup. Saya beli rokok bisa dapat 1 slop. Apa enggak kuasa Allah itu? Mintanya 1 slop, mintanya 1 bungkus dikasih 1 slop. Kenapa? Karena satu, kita enggak menolak. Dan yang kedua, kita yakin Allah itu kuasa. Nah, kalau kita itu sudah kenal wilayah kuasa Allah ini luar biasa. Makanya sebenarnya itu kalau bahasa manusia itu, ketika kita susah, kita sulit, sebenarnya tuh Allah tuh ngomongnya kayak mana bang? Ya dikasih kita kesulitan. Pertama rezeki misalkan, kamu datangnya ke aku nih maha kaya, mari ke sini, minta ke sini, seharusnya seperti itu. Cuma kebanyakan kita itu adabnya nggak ada. Dikasih sulit rezeki, ngutuk-ngutuk, ya kan? Ya ngutuk-ngutuk apa yang dikutuk-kutuk? Ya rezeki sempit ini yang dikutuk-kutuk. Aku nggak mau, nggak ada uang. Aku maunya ada uang. Nah itu kata hati kita. Nah berbeda. Coba kita bisa terapkan itu doanya Nabi Ayub. Ya kan? Coba istilahnya diplesetkan. Plesetkannya gimana bang? Cara contohnya, Nabi Ayub kan minta sembuh. Nah kalau kita minta duit misalkan, ya Allah aku ini lagi sulit rezeki, Engkaulah Tuhan yang maha kaya di antara semua yang maha kaya ya Allah. Nah ya kan, apa nggak mantap itu? Sama itu dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit, Engkaulah Tuhan yang maha penyayang ya Allah. Kalau kita kesulitan kita apa? Rezeki, Engkau Tuhan maha kaya ya Allah. Ketika kita mengakui Allah itu maha kaya, apa enggak senang Allah itu? Luar biasa Allah senang. Dia tunjukkan kekayaannya, dicukupkannya kita. Nah buktikanlah. Kalau saya udah hafal kali, udah nggak ada uang ya tinggal begitu aja, udah dibuktikan ada uang. Nggak ada uang lagi, besok buktikan lagi ada lagi uang, ya kan? Nah kenapa? Bergantungnya pada Allah. Tahu kita pada siapa kita mengadu, pada siapa kita minta. Nah jadi harus minta itu ada adab. Jangan kita mintanya itu seperti ngatur. Allah kok diatur-atur, ya kan? Nah ini kalau mau ngalir panjang ini. Jadi untuk teman-teman semua, ya cobalah
Kita sama pacar aja mesra, manja, kita rayu-rayu, ya kan? Nah, masa sama Allah nggak bisa kayak gitu? Kalau bisa lebih lembut kita sama Allah tuh, ya kan? Coba lah. Jangan kita doanya mintanya itu maksa. Coba sekali-sekali ngadu itu kepada Allah itu benar-benar satu, akui ketidakberdayaan kita. Ya Allah, aku tak kuasa. Ya Allah, aku nggak bisa. Ya Allah, aku ini nggak ada apa-apanya. Aku nggak sanggup lagi. Ya Allah, sama siapa aku minta kalau bukan padamu? Ya Allah, Engkau lah yang tahu kesusahanku. Ya Allah. Kalau sudah wilayah rasa itu ngadunya itu, wah luar biasa, bergetar ini. Nah coba teman-teman buktikan, main di kesadaran. Waktu kita kesadaran aktif minta sama Allah itu. Jadi yang semoga yang sudah saya terapkan ini teman-teman bisa contoh. Memang contohnya tadi rokok ya kan, tapi coba banyak dalam kehidupan contoh-contoh yang lain. Buktikan itu. Mungkin selama ini kita tuh ngatur, memerintah. Emang siapa kita ini? Nah, coba sekali-sekali. Jangan sekali-sekali lah, tiap hari rayu Allah. Lemah lembut sama Allah. Kalau Allah itu sudah beradab kita di hadapan Allah, Allah itu Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Apa enggak luar biasa itu kalau Allah sudah pengasih dan penyayang sama hambanya? Coba itu buktikan. Apa yang enggak dia kasih? Nah, terkadang kita tuh bingung sendiri tuh, ya Allah aku belum minta tapi baru keinginan, Engkau sudah wujudkan ya Allah. Itu juga minta sebenarnya, tetapi karena halusnya itulah. Orang Allah bilang terbersit aja di hati kita, Allah sudah tahu. Lebih cepat lagi dia jawab itu ketimbang kita ngomong. Nah, jadi untuk teman-teman semua silakan dibuktikan. Semoga paham. Selama ini kita itu memerintah Allah atau merayu Allah. Tanyalah diri kita. Kalau sudah paham, coba dirubah. Rayulah Allah itu, lemah lembut sama Allah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.